Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tria Andika dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 4C dengan NIM 2312570. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan prinsip manajemen kurikulum dari mata kuliah Manajemen Kurikulum. Manajemen kurikulum adalah proses pengelolaan kurikulum yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pendidikan. Manajemen kurikulum sangat penting karena kurikulum adalah fondasi bagi proses pembelajaran. Kurikulum adalah dokumen yang memuat rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam proses pendidikan. Kurikulum memuat tujuan pendidikan, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Manajemen kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan. Manajemen kurikulum bertanggung jawab untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kurikulum. Di sini ada rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, maka dapat diperoleh beberapa perumusan masalah, antara lain. Yang pertama, apa saja fungsi manajemen kurikulum? Yang kedua, apa saja prinsip manajemen kurikulum? Yang ketiga, bagaimana implementasi manajemen kurikulum yang efektif dan efisien? Dan ada juga tujuan penulisan. Yang pertama, tujuan penulisan untuk mengetahui tentang fungsi manajemen kurikulum. Yang kedua, untuk mengetahui prinsip manajemen kurikulum. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana implementasi kurikulum yang efektif dan efisien. Sini ada pengertian manajemen kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu curir yang artinya pelari dan curer yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno. Dalam bahasa Perancis, istilah kurikulum berasal dari kata courir yang berarti berlari. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen kurikulum adalah suatu pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang komparatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik. Dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum, dalam pelaksanaannya, manajemen berbasis sekolah atau disebut dengan MBS, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang sering disebut KTSP. Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan, tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional dan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan. Di sini B, ruang lingkup manajemen kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Studi manajemen kurikulum adalah bagian integral dari studi kurikulum. Para ahli pendidikan umumnya di bidang pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan
tentu telah mengenal bahwa studi tentang pengembangan kurikulum merupakan suatu cabang disiplin ilmu pendidikan yang mengandung ruang lingkup yang sangat luas. Studi ini bukan saja mencakup kegiatan mempelajari dasar-dasarnya, tetapi juga mempelajari kurikulum yang dikembangkan dan dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan. Pokok kegiatan utama studi manajemen kurikulum adalah meliputi bidang perencanaan dan pengembangan, pelaksanaan, dan perbaikan kurikulum. Manajemen pelaksanaan kurikulum berdasarkan asumsi bahwa kurikulum telah direncanakan sebelumnya dan siap dioperasionalkan. Manajemen perbaikan berdasarkan asumsi bahwa perbaikan kurikulum sekolah perlu diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan mutu pendidikan. Evaluasi kurikulum berdasarkan asumsi bahwa perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kurikulum membutuhkan informasi balikan yang akurat. Di sini ada C, fungsi manajemen kurikulum. Fungsi perencanaan kurikulum, maksud dari manajemen dalam perencanaan kurikulum adalah keahlian atau managing, dalam arti kemampuan merencanakan dan mengorganisasikan kurikulum. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan kurikulum adalah siapa yang bertanggung jawab dalam perencanaan kurikulum dan bagaimana perencanaan kurikulum ini direncanakan secara profesional. Pada pendekatan yang bersifat administratif approach, kurikulum direncanakan oleh pihak atasan, kemudian diturunkan kepada instansi-instansi bawahan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Stakeholder dibedakan menjadi dua jenis, yaitu internal stakeholder dan external stakeholder. Internal stakeholder yaitu pemilik bisnis, karyawan, dan pemilik saham. External stakeholder yaitu pelanggan atau vendor, pemerintah, dan masyarakat. Guru harus ikut bertanggung jawab dalam perencanaan kurikulum karena dalam praktek mereka adalah pelaksana kurikulum yang sudah disusun bersama Umar Hamalik 2010. Di Inggris, gagasan ini berwujud dalam bentuk teacher centers yang dibentuk secara lokal sebagai tempat guru-guru bertemu dan berdiskusi tentang pembaharuan pendidikan. Masalah yang kedua, bagaimana kurikulum direncanakan secara profesional. C.G. Owen lebih menekankan pada masalah bagaimana menganalisis kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan. Sebagai faktor yang berpengaruh dalam perencanaan kurikulum, terdapat 3 kondisi yang perlu dianalisis setiap perencanaan kurikulum. Yang pertama ada kondisi sosiokultural. Kemampuan profesional manajerial menuntut kemampuan untuk dapat mengolah atau memanfaatkan berbagai sumber yang ada di masyarakat untuk dijadikan narasumber. Owen menyebutkan peranan para ahli behavior science karena kegiatan pendidikan merupakan kegiatan behavioral di mana di dalamnya terjadi berbagai interaksi sosial antara guru dengan murid, murid dengan guru, atau guru dengan murid dengan lingkungannya. Dua, ketersediaan fasilitas. Ketersediaan fasilitas adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran, seperti gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang ketiga, karakteristik perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa peserta didik ke arah
perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa atau peserta didik. B. Fungsi organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Struktur program ini merupakan dasar yang cukup esensial dalam pembinaan kurikulum dan berkaitan erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai. Kurikulum lebih luas daripada sekedar rencana pelajaran, tetapi meliputi segala pengalaman atau proses belajar siswa yang direncanakan dan dilaksanakan yang dilaksanakan di bawah bimbingan lembaga pendidikan. Artinya bahwa kurikulum bukan berupa dokumen bahan cetak, melainkan rangkaian aktivitas siswa yang dilakukan dalam kelas, di laboratorium, di lapangan, maupun di lingkungan masyarakat yang direncanakan serta dibimbing oleh sekolah. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. C. Fungsi implementasi kurikulum. Pembinaan kurikulum pada dasarnya adalah usaha pelaksanaan kurikulum di sekolah, sedangkan pelaksanaan kurikulum itu sendiri direalisasikan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntutan kurikulum yang telah dikembangkan sebelumnya bagi suatu jenjang pendidikan atau sekolah-sekolah tertentu. Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Dalam tingkat sekolah yang berperan adalah kepala sekolah, dan pada tingkatan kelas yang berperan adalah guru. D. Fungsi pengawasan. Pengawasan kurikulum dalam peningkatan mutu pembelajaran dilaksanakan dengan dua cara, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh yayasan, kepala madrasah, serta pengawas madrasah dan dinas pendidikan setempat. Melalui pengawasan tersebut, kepala madrasah dan pengawas pendidikan langsung mendatangi ruang kelas dan melakukan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan pembelajaran. Fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian adalah proses penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan siswa, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kebijakan pendidikan untuk memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fungsi integrasi. Fungsi integrasi adalah proses pengintegrasian kurikulum dengan mata pelajaran lain, kegiatan ekstrakurikuler, dan masyarakat untuk memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan holistik, berkesinambungan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. G. Fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi adalah proses pendiferensiasian kurikulum berdasarkan kemampuan, minat, dan kebutuhan siswa untuk memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Proses diferensiasi ini meliputi analisis kemampuan siswa, analisis minat siswa, dan analisis kebutuhan siswa. H. Fungsi persiapan. Fungsi persiapan adalah proses persiapan kurikulum sebelum tahun ajaran baru, semester baru, dan kegiatan pembelajaran untuk memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan siap untuk diimplementasikan. Fungsi evaluasi penilaian. Fungsi evaluasi atau penilaian adalah proses evaluasi atau penilaian kurikulum untuk memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses evaluasi atau penilaian ini meliputi evaluasi atau penilaian kurikulum, evaluasi atau penilaian proses pembelajaran,
dan evaluasi atau penilaian hasil pembelajaran. D. Prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu antara lain A. Produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. B. Demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. C. Komparatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. D. Efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Sini ada kesimpulan. Manajemen kurikulum adalah seperangkat kemampuan dalam mengolah kurikulum, mulai dari perencanaan kurikulum hingga evaluasi kurikulum. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang berbasis pada masyarakat. Kegagalan dalam manajemen sebuah kurikulum akan berakibat fatal pada keberhasilan dunia pendidikan. Oleh karena itu, setiap penanggung jawab lembaga pendidikan dan seluruh stakeholder pendidikan harus memiliki visi yang sama dalam merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengevaluasi sebuah kurikulum. Istilah pengembangan kurikulum sebagaimana disebut di atas mencakup dimensi yang luas. Pengembangan kurikulum merupakan istilah yang komprehensif yang meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum yaitu langkah terdepan dalam membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan rencana yang akan dipakai oleh guru dan siswa. Sini ada saran. Kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan tujuan pendidikan dan kebutuhan siswa gunakan data dan informasi yang akurat untuk mengembangkan kurikulum yang efektif. Pastikan kurikulum yang dikembangkan seimbang antara teori dan praktik. Gunakan metode pembelajaran yang sesuai untuk mencapai keseimbangan antara teori dan praktik. Pastikan kurikulum yang dikembangkan fleksibel untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Gunakan teknologi untuk mendukung kefleksibilitasan kurikulum. Pastikan semua pihak yang terkait terlibat dalam pengembangan dan implementasi kurikulum. Gunakan metode komunikasi yang efektif untuk memastikan semua pihak yang terkait memahami peran dan tanggung jawab mereka. Pastikan evaluasi kurikulum dilakukan secara teratur dan sistematis. Gunakan data dan informasi yang akurat untuk mengukur kinerja kurikulum. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.